Assalamualaikum saya Nathaniel kelas 8 ingin menjelaskan Sumpah Pemuda secara rinci atau detail. Saya ingin mengumpulkan tugas PKN. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi pemudaan. Kelahiran Sumpah Pemuda menunjukkan adanya perubahan secara mendasar tentang bentuk perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Di bab sebelumnya kita sudah membahas bahwa kebangkitan bangsa Indonesia ini tandanya dengan berdirinya Budi Utomo. Berdiri Budi Utomo mendorong perkemunculan organisasi pemuda seperti berikut. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjono DKK di Gedung Stovia, Jakarta pada tahun 1945. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. 1. Mempererat tali persaudaraan antar siswa dan siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. Menambah pengetahuan umum bagi keanggotanya. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Yaitu organisasi pemuda. Yang kedua itu Jong Sumataren Bond. Organisasi Kemudian Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Muhammad Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Ada organisasi yang ketiga yaitu Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918, selanjutnya antara tahun 1918-1919. Berdirinya Jong Minahasa dan Ratu Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda 1 di Yogyakarta. Kongres Pemuda 1 telah menunjukkan ada kekuatan membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda 1 berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal sebagai berikut. Cita-cita Indonesia, merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonggeren Lingen Buon KJB Waterlopin, dulu Lapangan Benteng. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Dejojo Espito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Rapat kedua Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung OOS Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara Purnomo Welan dan Sarmidi Mangun Sarkoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan, bahwa kebangsaan harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup di Gedung Indonesia Jlub Gebau di Jalan Keramat Raya 106, Sunan Rio menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Selain gerakan kepanduan, Ramelan mengumumkan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari gerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri yang merupakan hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Ketuanya adalah Sugondo Dejojo Espito PPPI dan wakil ketuanya adalah R.M. Dejoko Marsaid Jong Java. Sekretarisnya adalah Muhammad Yamin
Jong Sumatranen Bon. Bendaharanya adalah Amir Sejarafuddin Jong Bataksbon, dan ada lain sebagainya. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sonario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya bacakan oleh Suegondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dan isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda kedua tersebut adalah: kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia adalah: Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia dan sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus berparti dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita bangsa dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib bangun sebagai satu bangsa tanah dan pertama-tama ditandai dengan sepakatinya bahasa Indonesia antar bangsa Indonesia. Sudah, itu aja. Makasih atas perhatiannya. Ini saya dari Nathaniel kelas 8A. Saya ingin mengumpulkan tugas. Makasih, Miss.